Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani semuanya, sahabat-sahabat DK Yuda yang selalu setia menonton channel saya ini. Semoga selalu diberi kesehatan rohani dan jasmani, sukses selalu ya buat teman-teman untuk petani cabai khususnya ini. Baik, dalam kesempatan hari ini saya mau berbagi tips sedikit ya teman-teman ini. Ini tentang pengalaman saya ya, dulu saya pernah menanam cabai. Dia pohonnya seperti ini ya teman-teman. Ini pertumbuhannya kurang bagus. Ini pengalaman saya dulu waktu sebelum saya membuat channel YouTube ya teman-teman, sebelum saya membuat video-video dari pohon cabai, tentang perawatan pohon cabai ya teman-teman. Ini di sini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana caranya yang pohon cabai menguning seperti ini ya. Ini daunnya nguning, rontok bawahnya, ini bawahnya rontok daunnya seperti ini. Ini bagaimana cara memulihkannya. Oke, di sini kita sama-sama bareng belajar. Oke, untuk teman-teman, tapi jangan lupa buat teman-teman yang baru datang, silahkan tekan tombol subscribe ya, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi ketika saya upload video baru. Kita langsung saja ke videonya. Oke, Jangan lupa subscribe. baik teman-teman semuanya, ini di depan saya sudah ada pohon cabai rawit hijau yang sekarang dia menjadi kuning. Ini menjadi cabai rawit kuning ya teman-teman. Ini daunnya ini seperti ini, dia rontok bawahnya. Itu rontok ya, bawahnya seperti ini. Bunga dan buahnya juga ini rontok, ini seperti ini. Nah, ini di sini saya akan berbagi sedikit tips pengalamannya ya. Bagaimana cara memulihkannya lagi ya teman-teman ini. Ini dulu saya pernah mengalami seperti ini. Ini pohon cabai ini sudah saya kocor menggunakan pupuk, berbagai macam pupuk ya teman-teman itu. Segala macam pupuk saya semprot untuk memulihkannya lagi, tapi tetap saja tanamannya seperti ini, tidak mau subur dan malah semakin menguning teman-teman ini ya. Nah, di sini faktor utamanya sebenarnya bukan karena pupuk ya teman-teman, bukan karena kita salah menggunakan obat-obatan atau ini kurang pupuk. Itu sebenarnya dia terjadi kuning seperti ini. Ini adalah dari unsur tanahnya ya teman-teman. Ini tanahnya ini dia itu pH-nya menurun teman-teman ini. pH-nya menurun. Jadi dia kurang bagus untuk perkembangan penyuburannya ya teman-teman. Jadi pupuk-pupuknya itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena pH-nya dia menurun. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tips sedikit bagaimana caranya agar pohon cabai ini nanti pulih lagi. Yang pertama kita harus siapkan ini ya teman-teman ini. Ini adalah kapur dolomit ya teman-teman ini. Kapur dolomit ini kita taburkan di bawahnya di sini, teman ini. Segini. Gini ya. Kita taburkan di bawahnya ini, di lubang-lubang ini semua. Ini fungsinya agar pH tanah tersebut ya teman-teman itu naik kembali, dia netral kembali dan bisa membuat tanaman ini subur kembali, hijau kembali. Ini kalau kita tidak akali dengan cara seperti ini, walaupun ini kita pupuk dengan pupuk yang berbagai macam mereknya ya, kalau pH tanahnya ini belum normal, dia tidak akan bisa pulih hijau teman-teman. Itu pengalaman saya dulu waktu saya menanam cabai sebelum saya membuat channel video ini ya teman-teman. Itu seperti itu. Pohon cabainya saya pupuk menggunakan pupuk, segala macam pupuk itu tidak mampu, malahan dia semakin kuning dan semakin rontok. Nah, di sini saya memberikan tips kepada teman-teman, apabila teman-teman tanaman cabainya ada yang seperti ini kita pupuk dulu, taburi dolomit dulu ya teman-teman. Ini pertama, nanti setelah dia ini 1 minggu teman-teman ya, ini kita kocor menggunakan, kalau di sini saya biasa menggunakan garam ya teman-teman, itu untuk pemulihan. Kalau untuk menghijaukannya ya, menggunakan garam, kita taburkan atau kita kocorkan juga bisa. Untuk dolomit ini pun sama, bisa kita kocorkan, bisa kita taburkan. Tapi kalau kita kocorkan, kalau dolomitnya ini dia tidak langsung larut, dia akan susah juga untuk kalau kita menggunakan tangki, dia tetap tidak bisa larut karena dia sistemnya agak keras sebenarnya ini teman, dia mengendap. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik efektifnya kalau musim hujan kita tabur. Ini karena di sini saya musim hujan ini curah hujannya terlalu tinggi, jadi saya tabur. Oke, setelah itu, setelah kita kocor garam ya, setelah 1 minggu kita tabur dolomit, kita kocor garam. Bisa juga tidak menggunakan garam, dengan pupuk yang lain ya teman ya. Bisa menggunakan Poskaplus
atau bisa menggunakan KCL. Kalau teman-teman punya pupuk KCL ya, bisa juga kita gunakan untuk pupuk NPK Mutiara, itu juga bisa. Terus atas ini kita semprot menggunakan obat penyubur daun teman-teman. Ini pupuk penyubur daun dan pupuk buah agar dia bareng produksinya antara bunga dan buah dan daun ya teman-teman itu. Jadi kita double. Untuk waktu pemupukannya ini tidak ada senggangnya teman-teman untuk pemupukan menggunakan kalau misalnya garam. Garam ini kalau garam kita harus kita berhentikan kalau tanaman ini sudah pulih kembali teman-teman. Kalau garam, kalau untuk NPK atau KCL itu juga bisa kita terus kita gunakan ya agar tanaman kita ini cepat pulih dan dia tetap hijau subur. Jadi seperti itu. Tapi juga untuk dolomitnya ini jangan lupa, ini kalau misalnya di musim hujan itu lebih bagusnya itu kita lihat perkembangan tanamannya ya. Kalau dia sudah menguning, mulai agak ada yang menguning, itu kita langsung cepat tabur dolomit teman-teman itu Kak. Kapur dolomit. Seperti ini kapornya ya teman-teman, ini banyak ini di kios-kios obat itu ya yang menjual kapur dolomit seperti ini. Kita taburkan ini. Untuk dolomit ini cukup sekali dulu dalam 1 bulan ya teman-teman. Ini untuk perkembangannya bisa kita lihat nanti kan bagaimana dia perkembangannya, apakah dia ada perbedaan atau tidak. Kalau misalnya dia masih belum ada perkembangan, perbedaan dalam jangka 1 minggu atau 10 hari, kita bisa tabur lagi ya teman-teman. Kita tabur lagi di lubang-lubangnya ini agar dia cepat normal kembali pH tanahnya. Jadi seperti itu. Untuk garam itu kalau setelah dipupuk ini dolomit itu cukup sekali ya untuk garam. Kalau untuk NPK Mutiara, KCL atau TSP yang lain sebagainya itu bisa tiap minggu kita kocornya. Nah, lebih bagusnya lagi sebenarnya kalau kita itu ngocornya menggunakan TSP teman-teman ya, pupuk TSP. Dia yang menghijaukan ya. Kalau untuk menghijaukan kembali itu. Jadi lebih cepat. Kalau untuk NPK Mutiara dia larinya tetap ke buah. Dia akan memperbanyak buah. Nah, kenapa di sini saya menggunakan garam, NPK dan pupuk KCL atau pupuk TSP ya teman-teman itu karena begini. Kalau untuk garam itu fungsinya dia lari ke pertumbuhan nutrisi ya teman-teman. Itu nutrisi. Kalau untuk NPK-nya dia lari ke buah, KCL-nya dia ke ini ya, pencegahan rontoknya seperti ini. Jadi tidak mudah rontok. Jadi kalau kita hanya menggunakan garam atau kita menggunakan urea, itu pun bisa sebenarnya urea itu kita gunakan, tapi jangan berlebihan, dengan dosis sewajarnya saja ya. Jangan terlalu berlebihan kalau kita menggunakan urea, itu juga bisa. Jadi seperti itu. Untuk pupuk kimia yang lain itu tetap kita pupukkan selama 1 minggu sekali, tapi kalau untuk garam itu lebih bagusnya memang hanya 1 bulan sekali ya. Jadi seperti itu untuk mencegah terjadinya kerontokan sebenarnya. Kalau teman-teman kalau untuk garam itu dia kalau kita terlalu sering menggunakannya dia akan rontok daun-daunnya. Ini kalau seumpamanya kuning ini seperti ini, kita pupuk menggunakan garam, dia akan malah semakin rontok teman-teman, semakin kuning. Jadi seperti itu. Kalau dia belum kita netralkan menggunakan ini dolomit, kapur dolomit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baik, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Ini mohon maaf saya ngomongnya agak belepotan. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang berkenan sesama petani, maaf ya, ini jangan dipermasalahkan. Ini adalah cara saya, cara merawat cabai rawit hijau lokal ya, seperti ini. Cabai saya sederhana, tidak terlalu mewah, tidak bagus ya, hanya seperti ini. Dan ini sudah terjadi serangan menguning daunnya teman-teman. Itu ke sana dia juga sudah mulai menguning. Tapi di sebelah sana dia masih hijau, masih bagus teman-teman, masih produksi bagus. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan rohani dan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.